Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Wardani Beridatul Ma'wa. Saya kelas 12 IPA akan menyelesaikan tugas sejarah Indonesia yang berjudul Kekuasaan Kongsi Dagang VOC. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang kekuasaan kongsi dagang VOC. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak ini gedung apa? Ya, betul sekali. Ini adalah gedung Museum Fathahillah atau bisa disebut juga Museum Sejarah Jakarta. Museum ini dibangun pada saat pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoetkeun tahun 1602. Gedung ini juga dikenal dengan Staduis atau Balai Kota yang digunakan sebagai kantor Gubernur Jenderal VOC. Dulunya, gedung ini dijadikan sentral untuk membangun kemaharajaan VOC, tempat awal membangun keabsolutan dan kewenang-wenangan bertindak kejam, serta melakukan monopoli perdagangan dan intervensi politik VOC di Indonesia. Selanjutnya, mari kita bahas tentang lahirnya VOC. Awal terbentuknya VOC dimulai dari datangnya orang Eropa melalui jalur Vasco da Gama pada tahun 1497 sampai 1498 yang berlayar dari Eropa ke India melalui Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Hal tersebut membuat tidak adanya persaingan dengan pedagang-pedagang Timur Tengah untuk mendapat jalan ke Asia Timur yang awalnya ditempuh melalui jalur darat yang sangat berbahaya. Tujuan awal bangsa Eropa datang ke Asia atau Timur dan Tenggara termasuk Indonesia adalah untuk berdagang. Misi dagang selanjutnya yaitu politik pemukiman atau kolonisasi. Ekspedisi yang dipimpin Cornelis de Houtman tahun 1596 berlayar menuju Nusantara dengan 4 kapal dan sampai di Banten atau pelabuhan utama di Jawa pada tahun 1595 sampai 1597. Setelah mencapai Banten pada tahun 1596, Belanda terlibat perseteruan dengan Portugis dan penduduk lokal. Selanjutnya, Belanda berlayar ke arah timur melalui pantai utara Jawa yang sempat diserang oleh penduduk di Sedayu sehingga 12 awak kapalnya meninggal. Ekspedisi Belanda juga terlibat perseteruan dengan penduduk lokal di Madura yang menyebabkan pemimpin lokal terbunuh. Setelah Belanda kehilangan separuh awak kapalnya, di tahun berikutnya Belanda memutuskan untuk kembali ke negara asalnya dengan membawa rempah-rempah yang cukup menghasilkan keuntungan. Pada tanggal 31 Desember tahun 1600, Inggris mendirikan perusahaan dagang Asia yang bernama The British East India Company yang berpusat di Kalkuta, India. Kemudian Belanda menyusul di tahun 1602 dengan mendirikan Venice of India Company atau VOC. Sedangkan Prancis mendirikan French East India Company pada tahun 1604. VOC disebut juga Perkumpulan Dagang India Timur yang berdiri pada tanggal 20 Maret 1602. VOC berdiri atas prakarsa Pangeran Maurits dan Oldenbarneveldt. Tujuan didirikannya VOC adalah untuk menghilangkan persaingan yang tidak sehat antar pedagang Belanda dan untuk menghadapi persaingan dagang dengan bangsa Eropa lainnya, dan juga sebagai kekuatan revolusi dalam Perang 80 tahun sehingga VOC memiliki tentara. VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur yang disebut dengan Dewan 17 atau disebut Heren 17. Heren 17 terdiri dari tuan-tuan dari 17 provinsi yang ada di Belanda sebagai pemilik saham VOC. Markas besar dewan ini berada di Amsterdam.
Guna menghadapi permasalahan persaingan antara negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Prancis, VOC diberi kewenangan oleh Staten Generaal di Belanda. Kewenangan itu disebut dengan hak oktrooi. Sebagai sebuah kongsi dagang, dengan kewenangan dan hak-hak tersebut menunjukkan bahwa VOC memiliki hak-hak istimewa dan kewenangan yang sangat luas. VOC sebagai kongsi dagang bagaikan negara dalam negara. Berikut ada beberapa isi dari hak oktrooi atau hak istimewa VOC. Yang pertama, melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaens, termasuk Kepulauan Nusantara. Yang kedua, membentuk angkatan perang sendiri. Yang ketiga, melakukan peperangan. Yang keempat, menjadikan perjanjian dengan raja-raja setempat. Yang kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Yang keenam, mengangkat pegawai sendiri. Dan yang terakhir, memerintah di negeri jajahan. Pada waktu itu, VOC mendirikan markas di Batavia atau Jakarta dan pos kolonial yang berada di Maluku atau Kepulauan Rempah-Rempah yang termasuk Kepulauan Banda. Di Maluku, VOC memonopoli pala dan fuli. Bunga pala adalah bunga yang bermanfaat untuk meningkatkan peredaran darah, mengatur suhu badan, obat mual, disentri, malarai, dan lain-lain, yang dipertahankan dengan metode kekerasan terhadap penduduk lokal, pemerasan, dan pembunuhan massal. Pada tahun 1603, VOC mendapatkan izin untuk mendirikan kantor perwakilan di Banten. Nah, ini dia Gubernur Jenderal VOC yang pertama, yaitu Pieter Both, yang memimpin pada tahun 1610 sampai 1614. Sebagai Gubernur Jenderal yang pertama, Pieter Both sudah tentu harus mulai menata organisasi kongsi dagang ini sebaik-baiknya, agar harapan mendapatkan monopoli perdagangan di Hindia Timur dapat diwujudkan. Pieter Both pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Pada tahun itu juga, Pieter Both meninggalkan Banten dan berhasil memasuki Jayakarta. Penguasa Jayakarta waktu itu adalah Pangeran Wijayakrama, sangat terbuka dalam hal perdagangan. Dengan demikian, Jayakarta dengan pelabuhannya Sunda Kelapa menjadi kota dagang yang sangat ramai. Kemudian, pada tahun 1611, Pieter Both berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta guna pembelian sebidang tanah seluas 50 kali 50 fedem. 1 fedem setara dengan 182 cm yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung. Tanah inilah yang menjadi cikal bakal hunian dan daerah kekuasaan VOC di tanah Jawa dan menjadi cikal bakal kota Batavia. Nah, inilah gubernur-gubernur VOC. Yang pertama ada Pieter Both, yang kedua ada Gerard Reyns, yang ketiga ada Laurens Reil, yang keempat ada Jan Pieterszoon Koen atau JPC, yang kelima ada Pieter de Carpentier, yang keenam ada Jan Pieterszoon lagi, yang ketujuh dan seterusnya sampai 32 gubernur. Kemudian yang ke-32 atau yang terakhir ada Willem Arnold Alting. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.